Nama saya Irfan Maulana Fikri dari Tadris Biologi A NIM 37. Saya akan memenuhi tugas praktik ibadah dan tahfidz dengan materi bab Toharoh. Langsung saja saya akan menjelaskan materi-materi tersebut. Yang pertama, Toharoh. Toharoh secara etimologi berarti artinya itu bersih. Sedangkan secara terminologi yaitu mengerjakan sesuatu seperti wudhu, tayamum, dan menghilangkan najis yang menyebabkan seseorang boleh mengerjakan sholat dan semisalnya. Adapun pembagian air itu dibagi menjadi 7 macam untuk digunakan untuk bersuci. Yang pertama, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber mata air es atau salju, dan air embun. Jadi ketujuh itu bisa dibuat untuk bersuci ya. Adapun ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu air suci mensucikan. Hukumnya itu tidak makruh. Menggunakannya yaitu air mutlak. Artinya seperti contohnya itu seperti air hujan, air laut, air sungai, dan seterusnya, dan lain-lain. Yang kedua, air suci mensucikan, makruh untuk digunakan. Semisal contoh air musyammas, yaitu air panas yang diakibatkan sengatan matahari di dalam bejana yang terbuat dari logam selain emas dan perak dan berada di daerah yang panas. Itu air disebut air suci tidak mensucikan. Tidak boleh, tidak bisa dibuat untuk wudhu ya, untuk bersuci. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, air suci tidak mensucikan. Contohnya itu air es teh, es sirup, dan macam-macam. Itu airnya tidak mensucikan atau disebut seperti air mustakmal ya, air yang telah berubah salah satu sifatnya dikarenakan bercampur dengan benda suci lainnya. Kenapa air suci, air biasa itu dicampur dengan air buatan ya, seperti sirup, kopi, nah itu dinamakan dengan air mustakmal. Terus yang keempat, air kurang dari 2 kulah terkena najis atau air 2 kulah berubah karena terkena najis, nah itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu dinamakan air mutanajis. Selanjutnya, ukuran air 2 kulah ini macam-macam, berbagai versi kalangan ulama. Yang pertama, menurut versi Imam Nawawi itu masalah ukurannya itu sekitar 174,580 liter atau kurang lebih 55,9 kubik. Itu menurut versi Imam Nawawi untuk masalah tempat untuk wadah untuk bersuci ukuran. Yang selanjutnya versi Imam Rafi'i sekitar 176,245 liter atau sekitar 56,1 kubik. Selanjutnya versi ahli Irak, nah itu sekitar 225,325 liter atau kurang lebih 63,4 kubik. Itu menurut versi ahli Irak. Selanjutnya menurut mayoritas ulama berbagai penjuru sekitar 216 liter atau kurang lebih 60 kubik. Yang terakhir versi kitab fikih al-Islami 1 sekitar 270 liter, dan di Indonesia mayoritas menganut versi mayoritas ulama sekitar 216 liter. Selanjutnya bab wudhu.
Wudhu secara etimologi berarti bersih dan indah, sedangkan secara terminologi adalah menggunakan air pada anggota badan tertentu yang disertai minyak. Adapun dasar dari hukum wudhu itu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu dasar dari wudhu, hukum wudhu. Adapun fardu wudhu yang ada 6 dan harus dilaksanakan. Apabila keenam itu tidak dilaksanakan, tidak sah wudhunya. Adapun yang pertama itu niat. Niat itu penting. Dan niat wudhu itu dibarengi pada waktu membasuh wajah. Ya, jadi yang pertama wajah dibasuh dan disertai niat wudhu. Nawaitu wudhu alirafil hadatsil asghari fardhulillahi ta'ala. Yang kedua membasuh wajah itu ya dibarengi sama niat. Terus ya selanjutnya membasuh 2 tangan beserta sikunya sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh 2 kaki beserta mata kakinya. Dan 6 tertib. Dari fardu wudhu tersebut, 6 itu di Indonesia mayoritas menganut mazhab Imam Syafi'i ya. Adapun sunah-sunah wudhu itu ada 11. Yang pertama membaca basmalah. Yang kedua mencuci kedua telapak tangan sampai pada pergelangan. Yang ketiga berkumur. Yang keempat istinsyak atau memasukkan air ke hidung. Yang kelima mengusap seluruh kepala, itu sunnah. Terus yang selanjutnya menyala jenggot yang tebal, dibasuh ya jenggotnya. Yang ke-8 menyala jari tangan dan kaki, menyala seperti gini ya, sela-sela. Terus yang ke-9 itu mendahulukan anggota sebelah kanan terlebih dahulu, itu sunnah sebanyak 3 kali. Terus ya selanjutnya mengulang basuhan dan usapan pada anggota wudhu sebanyak 3 kali ya. 3 kali itu kesunahan. Yang ke-11 muwalah atau continue secara berurutan dan harus urut. Selanjutnya perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Nah ini yang pertama jelas keluar dari kemaluan atau kubul atau dubur selain sperma. Selain sperma itu hukumnya batal ya, wudhunya batal. Yang kedua tidur tidak menatapkan pantatnya ya. Apabila kita tertidur dan pantatnya itu menatapkan ke lantai, itu tidak batal ya wudhunya. Apabila pantat tersebut tidak menempel ke lantai atau lain-lain, itu batal hukumnya. Yang ketiga hilang akalnya karena mabuk atau gila atau ayam, nah itu jelas batal wudhunya. Yang keempat bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Yang kelima memegang alat kelamin manusia atau jin dengan batin telapak tangan. Yang keenam memegang anus. Adapun doa setelah wudhu bisa dilihat di layar kaca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa setelah wudhu. Selanjutnya ini praktik wudhu. Sebentar. Bisa dilihat dan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Fikri dari Universitas Mulia yang ditunjuk akan memperhatikan wudhu dengan benar dan terbaik.
itu 3 kali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya tayamum. Tayamum secara etimologi adalah menyengaja atau menuju, sedangkan secara terminologi adalah mengusap debu pada wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu. Adapun dasar hukumnya jelas terdapat pada surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa yutamma ni'matahu wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Itu dasar dari tayamum. Selanjutnya syarat-syarat tayamum ada 4 yang diperbolehkan. Ada 5 diperbolehkan. Yang pertama adalah jika ada undur dan menggunakan air. Ini ada ketentuan apabila seorang tidak menemukan air dan terbaring sakit, kita tidak bisa undur, itu bisa diperbolehkan untuk tayamum. Terus yang kedua dilaksanakan setelah masuknya waktu sholat. Nah, apabila menjelang sholat tidak melakukan air, nah ini bisa untuk bertayamum. Terus yang ketiga mencari air ketika sudah masuk waktu sholat bagi selain tayamum karena sakit. Yang keempat terhalang menggunakan air. Apabila menggunakan air khawatir mengancam nyawa atau bila manfaatnya anggota tubuh. Nah, ini contohnya apabila kita menemukan suatu sumber mata air dan apabila kita mengambil wudhu di dalam di sungai tersebut dan mengakibatkan celaka, nah ini dibolehkan untuk bertayamum, sebab khawatirnya itu khawatir mengancam nyawa tersebut bila ada sungai deras ini bahaya. Terus yang terakhir menggunakan debu kering yang suci dan mensucikan. Nah, yang kering, jangan yang basah. Adapun fardu tayamum ada 4. Yang pertama niat. Jelas niatnya nawa itu tayamum listibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Dan yang kedua mengusap wajah. Yang ketiga mengusap kedua tangan beserta sikunya. Yang 4 tertib secara urut. Adapun sunnah ya jelas seperti wudhu tersebut, membaca basmalah dan mendahulukan anggota sebelah kanan. Yang ketiga kontinu secara berurutan. Adapun perkara yang membatalkan tayamum ada 3. Setiap perkara yang membatalkan wudhu jelas. Yang kedua melihat air selain waktu sholat bagi orang yang tayamum karena tidak menemukan air. Yang ketiga murtad. Selanjutnya ini video praktik tayamum. Ini saya menggunakan media tembok karena saya yakin ada tembok tersebut terdapat debu yang kering. Saya video dari Hans BBA yang 37. Saya akan mempraktikkan cara tayamum dengan tertib. Lalu saja pertama semua itu baca bismillah sebelum kita tayamum. Karena kita berikan ke gigi atau misalnya nama itu tayamum masjidnya atau sholat di satu beda kita itu bisa kalau ukuran sampai rata.
nafas. Sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Itu cara tayamum. Selanjutnya najis. Najis adalah sesuatu benda yang kotor menurut syarak, yaitu seperti bangkai, darah, nanah, atau segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, seperti menyentuh anjing dan minum babi dan minuman keras, terus bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong dan sebagainya selagi masih hidup. Adapun jenis-jenis najis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama najis mukhafathah, yaitu najis ringan, seperti najis air kencing bayi laki-laki yang baru berumur 2 tahun dan belum pernah memakan sesuatu kecuali air susu ibunya. Adapun cara menghilangkannya dengan cara mengusap dengan air pada benda yang terkena najis. Terus yang kedua najis munggulanduh atau najis berat, ialah najis seperti menyentuh anjing dan babi dan keturunannya. Apabila menyentuh anjing dan babi, cukup membasuh 7 kali dengan air yang bercampur dengan tanah. Yang ketiga najis mutawasitoh atau najis sedang, najis lain dari 2 najis di atas, seperti segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, seperti buang air kecil dan air besar. Adapun cara menghilangkannya cukup disiram lebih baik. Adapun najis mutawasitoh dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah, yaitu najis yang tampak wujudnya. Yang kedua najis hukmiyah, yaitu najis yang tak terlihat bendanya. Najis ainiyah itu contohnya seperti kotoran-kotoran hewan dan lain-lain, jelas-jelas nampak. Adapun najis hukmiyah yang tidak terlihat bendanya itu seperti air kencing yang sudah kering, ya itu tidak terlihat tapi membekas. Yang selanjutnya istinja. Istinja adalah segala yang keluar dari kubul dan dubur seperti kencing dan berak, wajib disesuaikan dengan air bersih saja. Adapun adab-adab membuang air, adapun air besar dan kecil, yang pertama adabnya jangan di tempat yang terbuka, dan kedua jangan di tempat yang dapat mengganggu orang lain, yang ketiga jangan bercakap-cakap kecuali keadaan memaksa, yang keempat kalau terpaksa buang air di tempat terbuka hendaknya jangan menghadap ke kiblat, yang terakhir jangan membawa dan membaca kalimat Al-Quran. Ya, sekian presentasi saya untuk matkul berarti ibadah dan afid. Apabila ada kata yang tidak berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq, wala aqim thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.